Keluarga saya bukan keluarga yang sangat yang berlimpah yang bagaimana, tapi keluarga kami cukup. Saya berhasil disekolahkan sampai lulus. Bapak saya minta saya bisa buka toko. Terserah kamu mau apa. Karena keluarga saya semuanya pedagang, tidak ada yang jadi pendeta. Karena destiny saya, karena di dalam rancangan Tuhan saya itu berjemaat di GMS, mau nggak mau saya ngalami revival pertobatan di sini, dan panggilannya GMS itu adalah misionaris. Saya menjadi salah satu orang yang terpanggil di dalam kegerakan Tuhan yang ada di GMS. Saya masih semester 5 sudah jadi misionaris, dilempar gak enak banget, diutus. Sementara saya masih kuliah, masih tugas akhir, utus merintis ke Manado. Dan disitulah saya membulatkan hati, memang inilah jalur hidup saya, bulat jadi hamba Tuhan. Apakah saya nggak takut sama yang namanya masa depan? Saudara, Anda pikir saya itu manusia baja, otot kawat, dapat kaca yang nggak pernah merasa takut? Masa depanku penuh dengan ketidakpastian. Saya merintis, pelayanan dan sebagainya. Saya mulai itu dari bottom, dari bawah. Saya mulai dari pelayanan, dari self group, gulung-gulung kabel sampai perintisan itu saya nggak langsung naik tinggi. Saya pelan-pelan. Saya masih ingat, saya dipindah di situ. Terakhir saya tahun 2006, saya dipindah di kota Jakarta. Sudah menikah, bawa anaknya orang, tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya uang, nggak punya rumah. Tinggal di Jakarta. Untuk cari rumah aja pinjem motornya orang. Gak ada kepastian apakah saya bisa berhasil. Gak ada kepastian aku ini bakal jadi hamba Tuhan yang gimana. Gak ada kepastian. Waktu menikah, yang paling deg-degan itu adalah orang tua istri saya. Ini menikah sama orang yang sudah hamba Tuhan, masih gak jelas hamba Tuhan model gimana, bakal berhasil atau enggak. Dan for your information, dulu istri saya itu sempat mau dijodohkan sama orang, masalahnya itu, yang sudah bawaannya itu BMW. Tapi milihnya saya yang misionaris, gak jelas masa depannya bagaimana. Hidup saya penuh dengan ketidakpastian. Apakah kau akan berhasil di dalam pelayanan, di dalam ministry? Saudara, hidup itu serba gak pasti. Mungkin hari ini Anda takut akan masa depan. Masa depanku gimana ya? Apakah aku bisa membiayai keluargaku? Makanya kalau mau tidur, ketakutan terbesar seorang laki-laki adalah apakah istriku bahagia menikah denganku? Itu menjadi pertanyaan terbesar. Apakah Rena ini gak menyesal ikut saya? Yang kedua, ya ke depan ini gimana? Tapi adik saya mau katakan, Tuhan itu setia. Katakan amin. Saya dulu nggak punya dana. Nanti kalau saya punya anak pertama ini, membiayai anak saya pertama bagaimana? Anak saya sekarang gede. Tiba-tiba saya pengakuan aja, anak kedua itu tidak terplanning. Dengan kata lain, anak surprise. Jaraknya cuma 1 tahun. Saudara, lalu dapatlah anak ketiga. Bagi kita hamba Tuhan, pendeta, saya kalau ketemu sama pendeta yang anaknya cuma 2, mereka begini, sibukmu. Tapi saya pernah ketemu sama pendeta GMS yang anaknya 4, waduh langsung saya gitu, lebih berani. Saudara, apa yang Anda takutkan?
Nah, ternyata firman Tuhan mengatakan solusi dari rasa takut kita adalah status kita sebagai anak. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Kebenaran ketiga adalah rasa takut itu